Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bertemu dengan Bu Rosa. Kali ini kita akan belajar tentang peredaran darah manusia. Jangan lupa disimak, kemudian dicatat, lalu boleh dikerjakan latihan soal-soalnya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, tentunya siswa harus dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengenal sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia sering disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Organ sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Mari kita mengenal organ dari peredaran darah manusia, yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekarang kita mengenal organ peredaran darah manusia yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari seluruh tubuh menuju jantung. Mari kita lihat perbedaan antara arteri dan vena. Arteri atau pembuluh nadi. 1. Terletak di bagian dalam tubuh. 2. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. 3. Aliran darah berasal dari jantung. 4. Denyut terasa atau seirama dengan denyut jantung. Sekarang kalau vena atau pembuluh balik, yaitu yang pertama terletak dekat permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Kedua, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Ketiga, aliran darah menuju jantung. Keempat, denyut tidak terasa. Sekarang kita lihat fungsi dari jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Fungsi organ peredaran darah. 1. Arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. 2. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. 3. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Keempat, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. 5. Vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Keenam, serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Dan terakhir adalah bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Adapun jalannya yaitu mulai dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian seluruh tubuh dan lanjut vena, dan terakhir ke serambi kanan. Atau ada yang bilang jantung, bilik kiri, seluruh tubuh, jantung, serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil.
Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Jalannya mulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Atau banyak yang bilang adalah jantung, bilik kanan, paru-paru, kemudian jantung, serambi kiri. Organ peredaran darah yang ketiga adalah darah. Darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas sel darah merah yang sering disebut eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Adapun fungsi-fungsi dari bagian darah, sel darah putih atau leukosit berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ketiga, sel darah merah eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, keping darah atau trombosit berfungsi menutup luka. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai sistem peredaran darah manusia telah selesai. Jika masih belum paham, belum mengerti, boleh diulang-ulang videonya. Namun, jika sudah paham, boleh dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada 1-5. Dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.